Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-240. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Sambekto terkejut mendengar keterangan itu. Sejenak ia berdiri keheranan, bahkan seolah-olah ia tidak yakin akan pendengarannya, bahwa si Danti dan Argojoyolah yang telah menolongnya. Tetapi perasaan itu disimpannya di dalam hatinya. Ia terpaksa mempertimbangkan keadaan untuk menyatakan suatu sikap saat itu. Ia merasa berdiri di tempat yang tidak diketahui dengan pasti, menilik keadaan dan arah sikap masing-masing. Sambekto percaya kepada keterangan Pandanwangi, tetapi beberapa persoalan masih terasa kabur di dalam kepalanya. Sesaat mereka hanya saling memandang dengan perasaan masing-masing. Sambekto yang keheranan, Argojoyo dan si Danti yang marah, Pandanwangi yang masih pucat dan laki-laki liar itu pun bertambah liar. Sedang Ki Tambak-Wedi yang duduk di atas punggung kudanya masih juga duduk sambil mengerutkan keningnya. Tiba-tiba kesenyapan itu dipecahkan oleh Ki Tambak-Wedi. "Apakah maksudmu datang kemari?" Sambekto berpaling kepada Ki Tambak-Wedi. Jawabnya, "Aku menjemput Pandanwangi." "Pandanwangi berada bersama kakaknya," berkata Ki Tambak-Wedi pula. "Tinggalkan dia." Sambekto heran mendengar kata-kata itu, tetapi ia mendengar Pandanwangi menyahut, "Tidak, jangan kau tinggalkan aku, Paman Sambekto. Tunggulah kita pulang bersama-sama." Ki Tambak-Wedi mengerutkan dahinya. Dipandanginya wajah Pandanwangi yang masih pucat. Sejenak kemudian dipandanginya wajah si Danti dan Argojoyo yang masih merah. Yang terdengar kemudian adalah kata-kata Sambekto, "Aku memang mendapat perintah dari Ki Argopati untuk menjemput Angger Pandanwangi. Ki Argopati mencemaskannya apabila terjadi sesuatu di sepanjang jalan seperti yang ternyata sekarang. Untunglah Angger Sidanti dan Ki Argojoyo menolongnya. Untuk itu, mendahului Ki Argopati, aku mengucapkan diperbanyak terima kasih." Dada si Danti menjadi berdebar-debar karenanya. Ia sadar bahwa yang diucapkan Sambekto itu hanyalah sekedar tata kesopanan. Tetapi apakah Argopati akan benar-benar berterima kasih kepadanya? Mungkin untuk persoalan ini saja, persoalan Pandanwangi. Tetapi untuk seterusnya, Argopati pasti akan memusuhinya. Karena itu maka jawabnya, "Kau tidak usah mengucapkan terima kasih kepadaku, juga Argopati. Aku berbuat atas kehendakku dan tanggung jawabku sendiri. Aku telah menolong adikku. Aku tidak peduli apakah hubungannya semua persoalan ini dengan Argopati yang sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, terhadapku, dan ternyata pula kini terhadap Pandanwangi. Seandainya aku tidak ada, apakah yang akan terjadi dengan gadis ini?" "Kakang," terdengar suara Pandanwangi itu. "Kakang jangan berkata demikian.
adalah wajar bahwa ayah mengucapkan terima kasih kepadamu dan kepada Paman Argojoyo. Jangan dikaitkan persoalan ini dengan persoalan-persoalan lain yang masih terlampau gelap. Justru aku saat ini ingin menemuimu untuk kepentingan itu. Si Danti menarik nafas dalam-dalam, tetapi kemudian ia berkata, "Aku adalah kakakmu Pandanwangi. Lepas dari setiap persoalan yang kini sedang membakar tanah perdikan ini. Dan lepas dari setiap persoalan itu pula, Ki Gede Menoreh akan mengucapkan terima kasih kepada kalian." "Tidak perlu. Aku tidak memerlukan terima kasih dari orang lain. Aku menolong adikku. Itu adalah kewajibanku. Aku tidak memerlukan terima kasih itu." Tanpa diduga-duga, Argojoyo berkata, "Tetapi Kakang Argopati adalah ayahnya si Danti. Ia mempunyai kewajiban pula untuk menyatakan terima kasih kepada mereka yang menolong putrinya, siapapun orangnya." Dada si Danti berdesir mendengar kata-kata Argojoyo itu, tetapi sesaat kemudian disadarinya bahwa Argojoyo itu adalah adik Argopati. Hampir-hampir saja ia berteriak memaki, tetapi sebelum mulutnya bergerak, terdengar suara Ki Tambak Wedi tertawa pendek. Katanya, "Kalian adalah anak-anak cengeng. Kalian mempersoalkan suatu masalah yang sama sekali tidak berarti. Biar sajalah apakah Argopati akan mengucapkan terima kasih atau tidak." Si Danti sejenak terbungkam di tempatnya. Hatinya bergolak tidak menentu. Ia tidak tahu kini kepada siapa sebenarnya marah. Kepada laki-laki liar yang mengganggu Pandanwangi itu, kepada Samekto, atau justru kepada Argojoyo? Karena itu, maka dadanya menjadi pepat dan terdengar giginya gemeretak. "Kalian benar-benar telah kehilangan akal," berkata Ki Tambak Wedi. "Sekarang, lepaskan semua persoalan. Biar sajalah Pandanwangi menentukan sikapnya. Apakah ia akan kembali ke rumah ayahnya, atau ia akan pergi kepada paman dan kakaknya?" Namun mereka terkejut ketika mereka mendengar isak Pandanwangi yang ditahannya kuat-kuat. Gadis itu masih menggenggam sepasang pedang. Ia tidak menangis ketika ia berhadapan dengan 6 laki-laki liar, dan bahkan sampai kemungkinan bahwa ia akan mati terbunuh atau membunuh diri. Tetapi kini, ketika perasaannya sebagai seorang gadis tersentuh pada hubungan keluarganya yang kisruh, maka hatinya menjadi terlampau pedih, sehingga ia tidak dapat lagi menahan air matanya. Ia kini berdiri sebagai seorang gadis yang seakan-akan berada di persimpangan jalan. Ia berdiri tegak di antara ayahnya dan kakaknya, tetapi ayah dan kakaknya itu sama sekali tidak mempunyai sangkutan darah sama sekali, dan persoalan itulah yang agaknya ikut menjadi sebab menyalanya api yang akan membakar tanah perdikan ini. Keenam laki-laki liar yang telah bertempur melawan Pandanwangi itu pun menjadi heran. Gadis itu tidak gentar melihat mereka dan ujung-ujung pedang mereka. Tetapi kini ketika ia sudah selamat dan tidak lagi berada di dalam bahaya, justru ia menangis. Dalam keadaan itu, terdengar Samekto berkata, "Sudah Langger, marilah kita kembali." Tangis Pandanwangi belum mereda, tetapi ia mencoba menahannya sekuat hati, sehingga dadanya menjadi pepat dan seakan-akan hendak meledak. "Pulanglah Wangi," terdengar suara Argojoyo. Betapapun juga gadis itu adalah kemenakannya. Seperti si Danti, Argojoyo telah dilibat oleh kenangan di masa gadis itu masih kecil.
Gadis kecil itu sering didukungnya, dibawanya bermain-main ke rumahnya sebelum ia sendiri mempunyai anak perempuan. Meskipun kini anaknya sendiri telah hampir sebesar Pandanwangi, namun kenangan itu masih jelas di dalam ingatannya. Pandanwangi mengangkat wajahnya. Ia memang ingin pulang kepada ayahnya. Namun sebelum ia melangkah, terdengar ia berkata di antara isak tangisnya, Kakang Sidanti, kau akan melihat persoalan yang lebih buruk lagi di saat-saat mendatang. Apabila kau masih tetap di dalam pendirianmu, itulah yang akan aku katakan, Kakang. Dada Sidanti berdesir mendengar kata-kata adiknya. Sejenak ia terdiam. Sekilas terasa kebenaran kata-kata Pandanwangi. Sebelum persoalan ini meluas, maka ia telah menjumpai peristiwa yang disesalkannya justru menimpa adiknya sendiri. Lalu apakah yang akan terjadi seandainya pergolakan yang kemelut ini menjadi semakin memburuk? Kekisruhan pasti akan terjadi di mana-mana. Orang-orang yang ingin menekuk di air yang keruh akan mendapat kesempatan seluas-luasnya. Kini ia telah dihadapkan pada suatu contoh yang baik. Dalam pada itu terdengar suara Pandanwangi. Kakang, apapun yang pernah terjadi atasmu, kau adalah anak dari tanah ini, tanah perdikan menoreh. Apakah dengan demikian kau sampai hati melihat tanah ini menjadi ajang keributan dan kekisruhan, Kakang? Apakah kau sampai hati melihat orang-orang tak dikenal seperti orang-orang liar ini berbuat sekehendak hatinya di sini, membunuh, merampok dan memperkosa? Justru kitalah yang mengundang mereka dan memberikan tempat terhormat kepada orang-orang itu, mempersilahkan mereka merampas kekayaan di rumah kita sendiri dan sekaligus membakar rumah kita ini. Sidanti tegak sebagai karang. Terasa tusukan-tusukan yang tajam di jantungnya. Ia melihat kebenaran kata-kata Pandanwangi. Betapa pertentangan terjadi di dalam rumah tangga sendiri. Bukan seharusnya kita membawa tetangga-tetangga kita, betapapun baiknya, apalagi seliar laki-laki yang telah mengganggu Pandanwangi itu, untuk ikut serta mengeruhkan suasana. Ternyata bukan saja Sidanti yang langsung tertusuk oleh kata-kata itu, tetapi juga Argojoyo sebagai putra tanah perdikan menoreh. Sudah tampak di depan matanya pepucuk dari segala macam bencana yang akan menimpa tanah ini. Tanah perdikan yang kini dipimpin oleh kakaknya sendiri. Tetapi berbeda tanggapan Ki Tambak Wedi yang masih saja berada di atas punggung kudanya. Ia melihat gelagat pada wajah-wajah Sidanti dan Argojoyo. Terasa darahnya meluap karenanya. Ia sadar bahwa kata-kata Pandanwangi itu langsung mengenai sasarannya, tetapi ia tidak dapat membiarkannya. Persoalan ini sudah terlanjur sampai pada suatu tingkatan yang cukup parah. Sudah tentu bahwa ia tidak akan dapat melangkah surut apapun yang terjadi. Karena itu, maka ia harus segera berbuat sesuatu, membungkam Pandanwangi sebelum ia berkata terlampau banyak dan berhasil melemahkan hati kakak dan pamannya. Apabila demikian, maka ia akan berdiri sendiri dan bahkan mungkin ia akan berhadapan dengan orang-orang yang selama ini berada di pihaknya dan yang paling menyakitkan hati apabila anaknya laki-laki. Sidanti terpengaruh pula oleh kata-kata adiknya itu. Hampir saja Ki Tambak Wedi memilih jalan yang paling berbahaya baginya tanpa mengenal unggah-ungguh.
Hampir saja ia berbuat kasar terhadap Pandanwangi, mengusirnya dan berteriak keras-keras, membantah kata-kata itu dengan 1000 macam alasan. Tetapi ternyata ia pun tidak sampai hati berbuat demikian. Justru karena wajah Roro Wulan membayang di wajah gadis itu, wajah seorang perempuan yang telah ikut menentukan jalan hidupnya, perempuan yang telah mendorongnya untuk berperang tanding dan mempertaruhkan nyawa dan kehormatan di bawah Bujang Kembar beberapa puluh tahun lampau. Bayangan itulah yang telah mengekangnya, dan karena itu yang dilakukan kemudian adalah mencari jalan untuk segera mengusir Pandanwangi itu dengan cara yang lain. Maka berkata orang tua itu, "Pandanwangi, ayahmu telah memerintahkan bawahannya untuk menjemputmu. Pulanglah, supaya ayahmu tidak menjadi cemas." "Iya, Kiai," jawab Pandanwangi. "Aku akan segera pulang. Aku telah puas dapat bertemu dengan Kakang Sidanti. Dapat mengatakan meskipun hanya sebagian kecil dari persoalan-persoalan yang tersimpan di dalam hatiku." "Kami berterima kasih atas peringatanmu itu, tetapi kami mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Baiklah, aku kira saat ini yang harus kau lakukan adalah memenuhi panggilan ayahmu. Aku tahu betapa gelisah hati orang tua menunggu anaknya pulang, apalagi dalam keadaan serupa ini." Ternyata usaha Ki Tambak Wedi itu berhasil. Pandanwangi segera merasa ingin untuk dapat bertemu secepatnya dengan ayahnya. Katanya di dalam hati, "Ayah pasti menjadi gelisah karenanya." Karena itu, maka kemudian disarungkannya sepasang pedangnya dan berkata kepada kakaknya, "Aku minta diri, Kakang. Ingat-ingatlah peristiwa ini." Sidanti tidak menyahut. Dipandanginya wajah adiknya yang pucat dan basah oleh keringat dan air mata. Kemudian ia mengangguk kecil. "Aku minta diri, Paman." Berkata Pandanwangi pula, "Hati-hatilah, Wangi. Apakah kau hanya berjalan kaki saja?" Pandanwangi menggeleng. "Tidak, Paman. Aku berkuda, tetapi kudaku telah lari." "Kenapa?" Pandanwangi tidak menjawab, tetapi dipandanginya beberapa orang laki-laki liar yang masih berdiri di tempatnya masing-masing. Argojoyo menggeram. Ia tahu bahwa orang-orang itulah yang telah sengaja melepaskan kuda Pandanwangi. Karena itu maka kemudian katanya, "Pandanwangi, pakailah kudaku. Aku masih mempunyai beberapa ekor kuda di rumah." Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Ternyata hubungan antara paman dan kemenakannya tidak dapat segera diputuskan oleh persoalan yang tumbuh kini. Meskipun demikian, Ki Tambak Wedi tidak berkeberatan. Dengan demikian maka Pandanwangi itu akan segera pergi. Maka sejenak kemudian, setelah menyarungkan sepasang pedangnya, Pandanwangi itu pun sekali lagi minta diri kepada paman dan kakaknya, kemudian kepada Ki Tambak Wedi. Ia masih ingin berpesan sesuatu, tetapi Ki Tambak Wedi mendahuluinya. "Selamat jalan anak manis, hati-hatilah di jalan." Lalu kepada Sambekto ia berpesan, "Jagalah gadis itu baik-baik. Mungkin banyak bahaya di sepanjang jalan. Ayahnya pasti sudah menunggunya." "Baik, Kyai," sahut Sambekto, meskipun hatinya mengumpat orang tua yang licik itu. Sesaat kemudian maka kedua ekor kuda itu pun segera berderap meninggalkan mereka yang masih berdiri mematung di tempatnya.
Sejenak mereka yang ditinggalkan itu pun masih tegak sambil berdiam diri. Mereka seolah masih belum dapat melepaskan diri dari peristiwa yang baru saja terjadi. Di tangan mereka masih menggenggam senjata-senjata masing-masing. Golok, pedang dan tombak pendek di tangan Argojoyo. Bahkan ketegangan yang mencekam mereka sama sekali masih belum mereda. Dalam keadaan demikian itu, terdengar suara Kitambak Wedi tertawa. "Jangan bermain-main lagi." Semua orang berpaling kepadanya dan ia berkata seterusnya, "Kadang-kadang kita memang perlu memanaskan diri supaya apabila terjadi persoalan yang sebenarnya, kita benar-benar sudah bersiap. Tetapi sebaiknya pemanasan itu tidak terjadi dalam kesalahpahaman. Sebaiknya memanaskan diri itu harus terjadi secara sadar." Tidak seorang pun yang menyahut. Sekian banyak laki-laki itu seolah-olah masih membeku. "Sekarang sarungkanlah pedang kalian," berkata Kitambak Wedi seterusnya. Ketika masih belum ada yang melakukannya, maka ia berkata kepada Sidanti, "Sidanti, jangan dipengaruhi oleh perasaan yang kekanak-kanakan itu. Berpikirlah dewasa, seperti orang yang lain pun harus berpikir dewasa." Laki-laki yang berkumis dan berjambang itu tiba-tiba menyadari dirinya dan tiba-tiba pula ia berkata, "Aku bukan barang mainan di sini. Aku datang atas undangan kalian. Tetapi di sini aku sekedar akan dihinakan. Aku tidak mau. Aku harus berbuat sesuatu untuk menebus hinaan ini. Jangan kau sangka aku berdiri sendiri. Di sini ada beberapa puluh orang yang datang atas undangan kalian seperti aku. Apabila terjadi sesuatu atasku, maka mereka pasti akan berpikir tentang nasib mereka pula. Apalagi kalau aku berbicara tentang orang-orangku sendiri di tempatku. Mereka tidak akan tinggal diam. Kalian harus tahu akibat yang akan melanda tanah ini." Wajah Sidanti yang masih tegang menjadi kian menegang. Dengan serta-merta ia menjawab, "Tetapi kami tidak mengundang kalian untuk menghinakan gadis-gadis kami di sini. Apalagi Pandanwangi adalah adikku." Laki-laki berkumis itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia bertanya, "Apakah gadis itu adikmu?" "Iya." Laki-laki berkumis itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Gumamnya, "Aneh sekali. Kau telah bertekad untuk melawan ayahmu itu. Tetapi kau sangat terikat kepada adikmu. Kenapa adikmu tidak kau bawa bersamamu? Menilik pengamatanku, adikmu agaknya berpihak kepada ayahmu. Padahal meskipun ia seorang gadis, ternyata ia seorang gadis yang luar biasa. Lihat, tanganku telah terluka karenanya. Beberapa orang kawanku pun terluka pula." "Salahmu sendiri. Untunglah adikku mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau tidak, maka kalian pun akan menjadi mayat di sini." "Hei!" Laki-laki itu membelalakkan matanya. "Jadi kau benar-benar menghendaki pertengkaran? Ayo, kami ternyata tidak akan berkeberatan." Hampir saja Sidanti berteriak menjawab tantangan itu, tetapi gurunya mendahuluinya. "Sudah aku katakan, apabila kalian ingin memanaskan diri, jangan dalam suasana salah paham. Sarungkan senjata kalian. Yang terluka harus segera diobati. Setiap saat kalian akan diterkam oleh bahaya. Apalagi sejak Pandanwangi mengalami perlakuan ini. Jadi, kalau terjadi benturan antara kalian dengan Argopati, kalian ingin menyalahkan kami karena kami mencegat Pandanwangi. Bukan itu soalnya. Maksudku, peristiwa ini akan dapat menjadi penyebab meledaknya kemelut yang selama ini seolah-olah tersekap dalam dekapan yang rapat. Lalu bagaimana maksudmu?
Apakah kami harus menunda perhitungan ini sampai persoalan kalian dengan Arkopati selesai? Tidak, aku sama sekali tidak menghendaki persoalan ini berlarut-larut. Seharusnya Sidanti menyadari kedudukannya dan tidak membuat persoalan-persoalan baru dengan pihak lain. Sidanti terkejut mendengar kata-kata gurunya, sehingga dengan serta-merta ia berpaling. Apakah maksud guru? Ki Tambak Wedi menarik nafas dalam-dalam. Terasa mulutnya terlampau berat untuk mengucapkannya. Bahkan perasaannya pun seakan-akan telah mengekangnya. Tetapi ia mencoba mempergunakan pikirannya. Ia harus memperhitungkan setiap keadaan dengan nalar, tidak dengan perasaan. Meskipun wajah Roro Wulan seolah-olah terbayang di wajah Pandanwangi, namun ketika gadis itu sudah tidak berada di hadapannya, diusahakannya untuk mengusir bayangan itu dengan pikirannya. Apakah yang harus aku kerjakan, guru? Bertanya Sidanti. Ki Tambak Wedi tidak segera menyahut. Dipandanginya wajah Argojoyo yang menegang pula. Kemudian wajah-wajah dari beberapa laki-laki liar yang sedang dilanda oleh kemarahan itu. Maksudku, berkata Ki Tambak Wedi, jangan terjadi persoalan di antara kalian. Aku mengharap kalian yang kami undang pun dapat menempatkan diri kalian sebagai tamu yang terhormat. Tetapi aku mengharap pula bahwa Sidanti dan pamannya dapat menjadi tuan rumah yang baik. Dengan demikian, kalian tidak akan terlibat dalam persoalan-persoalan yang tidak perlu. Tetapi semuanya telah terjadi. Potong laki-laki berkumis itu. Kami telah merasakan hinaan atas diri kami, baik dari perempuan yang bernama Pandanwangi maupun dari Sidanti. Itulah yang aku ingin selesaikan sekarang, berkata Ki Tambak Wedi. Persoalan kalian dengan Sidanti harus kalian anggap tidak pernah terjadi. Sidanti dan Argojoyo harus beranggapan demikian pula. Tetapi mereka telah menghinakan adikku. Sidantilah yang kemudian memotong kata-kata gurunya. Persoalan mereka dengan Pandanwangi bukanlah persoalan kita, Sidanti. Hei! Hampir bersamaan Argojoyo dan Sidanti bertanya lantang. Kenapa? Kenapa bukan persoalan kita? Sekali lagi Ki Tambak Wedi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak segera mengucapkan jawabnya. Tetapi Sidanti dan Argojoyo menjadi semakin lama semakin tegang. Mereka ingin mendengar penjelasan dari orang tua yang masih saja tenang-tenang duduk di atas punggung kudanya. Guru, berkata Sidanti, kenapa persoalan Pandanwangi bukan persoalan kita? Sidanti, berkata Ki Tambak Wedi, kau sudah berbuat tepat saat ini. Sebagai seorang kakak, kau sudah melakukan kewajibanmu. Tetapi kau juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain yang juga harus kau lakukan dan kau pertanggungjawabkan. Sehingga kewajiban yang satu dan yang lain harus menjadi seimbang. Wajah Sidanti menjadi semakin tegang. Dan ia mendengar Ki Tambak Wedi berkata pula, maksudku begini Sidanti, kau memang bertanggung jawab terhadap adikmu itu apabila kau melihatnya. Seandainya peristiwa ini terjadi dan kau melihatnya, maka tidak seorang pun yang dapat menyalahkan kau. Melihat atau tidak melihat, guru, tetapi peristiwa ini benar-benar peristiwa yang memalukan. Tetapi kehadiran orang-orang itu sama sekali bukan peristiwa yang memalukan, sebab didorong oleh suatu cita-cita yang jauh lebih bernilai dari persoalan-persoalan harga diri seorang gadis. Persoalan yang kita tangani dan yang mendorong kita mengundang mereka
adalah persoalan tanah perdikan. Persoalan yang menyangkut hidup dan mati seluruh rakyat di tanah perdikan ini. Sedang Pandanwangi adalah hanya satu dari antaranya, dari antara rakyat tanah perdikan menoreh ini. Seperti halnya kita sendiri, jangankan kehormatan, tetapi jiwa dan raga kita pertaruhkan. Guru, betapapun tinggi nilai dari perjuangan kita, tetapi bukankah hal-hal serupa ini tidak perlu terjadi? Hal-hal yang menyangkut harga diri dan kehormatan seorang gadis. Guru, keduanya sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Perjuangan itu dapat berjalan dan berlangsung terus, tetapi perampasan kehormatan serupa ini harus dihentikan. Kau berada di dalam suatu dunia angan-angan yang hanya dapat terjadi di dalam mimpi Sidanti. Kehadiran orang-orang itu di sini sama sekali tidak dapat dibatasi menurut keinginan kita. Mereka hadir dengan segala keadaan mereka, dengan segala sifat dan watak mereka, sehingga hal-hal yang akan terjadi sesuai dengan sikap dan watak mereka seharusnya sudah kita perhitungkan sejak semula. Itulah sebabnya aku tidak terkejut apabila terjadi hal-hal serupa ini. Tetapi hal serupa ini harus terjadi di luar pengetahuan kita, di luar tanggung jawab kita. Dengan demikian, kita tidak akan tersangkut dengan perbuatan-perbuatan mereka, tetapi kita juga tidak akan membuat persoalan dengan mereka yang datang atas undangan kita. Sidanti berdesah, tetapi sebelum ia berkata, gurunya mendahului. Adalah kebetulan bahwa yang menjadi korban pertama-tama adalah adikmu Sidanti. Tetapi apa boleh buat, perjuangan yang besar memang memerlukan pengorbanan. Kiai, Argojoyo tiba-tiba menyahut. Kiai dapat berkata begitu karena Kiai tidak mempunyai sangkut paut dengan gadis itu. Tetapi ia adalah kemenakanku. Bagaimana mungkin aku dapat membiarkan hal itu terjadi? Ki Tambak Wodi mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia tersenyum. Kau memang aneh. Kau sudah menentukan sikap. Kau telah memilih pihak di dalam pertentangan ini. Kalau kau masih terikat kepada hubungan keluarga, maka kau harus mempertimbangkannya 10 kali lagi. Argopati adalah kakakmu, bukan sekedar kemenakanmu. Kau telah berada di dalam suatu rencana bersama dengan kami. Argopati harus disingkirkan. Apakah kau juga masih bertanya, bagaimana kau dapat membiarkan hal itu terjadi? Terasa desir yang tajam tergores di jantung Argojoyo. Jawaban Ki Tambak Wodi tepat mengenai sasarannya, sehingga sejenak ia terbungkam. Betapa dahsyatnya gejolak di dalam dadanya, tetapi ia tidak dapat menemukan jawaban yang tepat atas kata-kata Ki Tambak Wodi itu. Sekilas dipandanginya Sidanti, ia sadar bahwa Ki Tambak Wodi tidak akan dapat mengemukakan persoalan serupa itu kepada Sidanti, karena Argopati bukanlah ayahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.